Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa Julianto Eka Putra atau JE, pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia, kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa. Tim kuasa hukum membawa 1.000 halaman pledoi disertai lampiran bukti. Kuasa hukum juga membantah dan mengatakan kliennya tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak seperti yang dituduhkan. Sidang kasus kekerasan seksual dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang berlangsung secara tertutup dan diikuti daring oleh terdakwa Julianto Eka Putra dimulai pukul 9.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pledoi dibacakan oleh tim kuasa hukum Julianto Eka Putra yang dipimpin oleh Hotma Sitompul. Dalam sidang pledoi ini, kuasa hukum membawa 1.000 lembar pledoi disertai lampiran bukti berupa foto, video, hingga rekaman suara. Usai sidang, Hotma Sitompul mengatakan bahwa kliennya Julianto Eka Putra tidak terbukti melakukan tuntutan yang didakwakan. Ia juga mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual ini merupakan rekayasa oleh pihak-pihak yang sengaja menjatuhkan kliennya. Semua omongan pelapor, sebut aja namanya Sherin, itu tidak benar. 100 orang bilang bahwa itu tidak benar. Tidak pernah ada isu itu. Itu baru keluar kemarin ini. Setelah adanya konspirasi di Bali, ya. Bayangkan nih, 100 lebih siswa-siswa mengatakan tidak pernah ada isu itu. Bisa meledak tiba-tiba, dan bersyukurlah di dalam persidangan tidak terbukti sama sekali dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum. Sementara menanggapi pernyataan kuasa hukum terdakwa yang mengatakan bahwa kasus ini merupakan rekayasa dan tidak terbukti, Jaksa Penuntut Umum Yogi Sudarsono menegaskan bahwa alat bukti yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum sudah kuat dan bisa membuktikan bahwa terdakwa Julianto bersalah. Selanjutnya, sidang ke-23 akan digelar pada Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pledoi dari terdakwa. Sebelumnya, pekan lalu, Julianto sendiri dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Batu. Julianto dinyatakan bersalah dan dikenakan pasal 81 ayat 2 tentang perlindungan anak. Pada intinya, isinya adalah penasihat hukum terdakwa menganggap perkara ini merupakan suatu rekayasa, ya. Tapi kita selaku penuntut umum berdasarkan alat bukti yang kemarin sudah kita sajikan di depan majelis hakim, baik berupa saksi, petunjuk, surat maupun keterangan ahli, kita meyakini dan sudah kita cantumkan juga di dalam surat tuntutan kita pada persidangan sebelumnya bahwa terhadap perkara ini kita yakin terbukti. Selanjutnya persidangan akan ditunda dan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 untuk membacakan replik dari penuntut umum. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, sidang kasus penipuan dan penggelapan uang nasabah dengan terdakwa Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Dinoyo kembali digelar di Pengadilan Negeri Malang. Sidang tersebut kembali menghadirkan 3 orang saksi korban. Ketiga saksi ini mengaku menjadi korban penipuan dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. 3 orang saksi korban mendatangi Pengadilan Negeri Kota Malang untuk memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan uang nasabah dengan terdakwa Yanti Andrias, Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Dinoyo dan Kiai Tamrin. Ketiga korban yang dihadirkan di persidangan ini, masing-masing Lineke Kusumawati, Maria Christian, dan Pongki Pangkimas. Ketiga korban masing-masing terkena penipuan deposito dengan modus serupa hingga nominal di atas 100 juta rupiah. Ketiganya dipanggil ke persidangan sebagai saksi korban mantan Kepala Cabang Bank Mega yang merupakan terdakwa penipuan. Seluruhnya merupakan nasabah lama yang telah lama mengenal dengan terdakwa. Program namanya FR88, itu bunganya lebih tinggi dari deposito. Ikut itu aja enak, bunganya lebih banyak. Oh iya wis Mbak, saya ya mau Pak ditawari ikut FR88. Kan memang ada, kalau FR88, kalau dilihat di produknya Bank Mega memang ada FR88. Berarti sepertinya betul-betul resmi itu yang tawarkan? Iya, saya dapat suratnya juga kok Pak. Jadi maksudnya saya menyetorkan uang, saya gantinya kan dikasih surat tanda terima gitu loh Pak. Gitu. Berapa Bu? Saya 400 juta. Sementara kuasa hukum korban mengatakan bahwa secara fakta persidangan, uang para korban harus kembali. Ia menilai Bank Mega harus turut andil dalam penyelesaian kasus ini.
Sebelumnya, Yanti Andreas, mantan Kepala Cabang Bank Mega, menggelapkan dana nasabah hingga miliaran rupiah. Modusnya adalah menggait nasabah dengan sejumlah program pendanaan baik deposito maupun tabungan. Namun saat hendak mencairkan, dana tidak bisa ditarik karena tidak terdata sistem. Ya intinya pernah juga kami diklarifikasi juga sama Pak Chandra waktu itu bahwa terkait produk yang diterbitkan atas surat itu memang asli produk dari Bank Mega. Cuma memang tidak terregister atau tidak tercatat atas nomor baik dari deposito, sun atau apalah namanya itu, advis apa itu namanya. Itu nomornya yang tidak terregister. Nah itu yang pernah diklarifikasi oleh pihak korban semuanya waktu itu dengan Pak Chandra. Ya harapan dari kami ya Bank Mega juga harus bertanggung jawab lah untuk urusan ini. Simon Alfredo melaporkan. Pelaku penggelapan mobil berhasil ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Batu setelah melakukan pengejaran hingga ke Samarinda, Kalimantan Timur pada 25 Juli kemarin. Kapolres Batu, AKBP Oscar Samsudin, saat memimpin giat press release di Mapolres Batu mengungkapkan jika tersangka berinisial GZA, 23 tahun, warga desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, saat ini sudah diamankan Polres Batu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. GZA mengaku menggadaikan 6 mobil sewaan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Maret 2022. Kronologi peristiwa bermula pada saat tersangka mendatangi para korban di rumahnya masing-masing untuk menyewa mobil milik korban. Setelah mobil dibawa oleh tersangka, mobil milik para korban kemudian digadaikan oleh tersangka kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para korban. Besaran uang gadai yang diterima pelaku bervariasi antara 20 juta sampai dengan 28 juta rupiah, dengan total kerugian 1 miliar rupiah. Atas tindakan tersangka, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun kurungan. Dan dia alasannya untuk minjam kendaraan kepada para korban ini dengan alasan ya berbanyak alasan, mau jemput keluarganya yang datang dari Makassar, kemudian mau takziah, dan juga ya kepentingan lain secara pribadi. Kemudian setelah dipinjamkan oleh si korban, kendaraan itu digadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan si korban. Setelah ini digadaikannya bervariasi, 20 juta sampai dengan 28 juta bervariasi. Nah, ini yang kita sita, kita amankan. Kendaraan itu ada 6 kendaraan dari 9. Namun yang 3 masih kita cari. Mudah-mudahan kita segera kita temukan. Pelakunya di Samarinda, di Kalimantan Timur, ditangkapnya tanggal 25 Juli. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk mendapatkan gambaran dan masukan dari para ahli terkait progres pembangunan Pasar Kota Batu, Wali Kota Batu Haja Dewanti Rumpoko dengan didampingi jajaran melakukan sidak pembangunan Pasar Kota Batu. Wali Kota Batu Haja Dewanti Rumpoko dengan didampingi Kepala Diskoprimda Kota Batu Eko Suhartono, Kepala BKAD Kota Batu M. Khori, serta Pengawas Manajemen Konstruksi PT Bina Karya M. Andri Kurniansyah melakukan peninjauan dan melihat kondisi di lokasi pembangunan Pasar Besar Kota Batu. Wali Kota Batu bersama jajaran melihat langsung proses pembangunan pasar dan berdialog langsung dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Eko Suhartono dan perwakilan pihak pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Dari hasil peninjauan langsung ke lapangan, Wali Kota Batu berharap akhir Desember sudah finishing dan awal tahun 2023 sudah ditempati oleh para pedagang. Dalam sidak tersebut, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memberikan masukan kepada pihak pembangun agar saat pasar dibangun tidak ada hal yang terlanjur dan tidak bisa diperbaiki. Beberapa masukan disampaikan Wali Kota Batu pada sidak kali ini, agar nantinya para pedagang bisa berjualan dengan nyaman di pasar baru, laris, dan semua mendapat rezeki secara adil dan merata. Pasar Besar Kota Batu mulai dibangun pada Februari 2022 dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023. Pada saat peninjauan ini dilaksanakan, pembangunan sudah berjalan 220 hari dari 509 hari kontrak kerja.
Pasar Besar Kota Batu dibangun di atas lahan seluas 39.548 meter persegi. Dengan total luas bangunan 35.077 meter persegi, pasar ini dibangun setinggi 3 lantai dengan pembagian lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner. Jumlah kios Pasar Besar Kota Batu sebanyak 1.733 unit dan total los 1.033 unit. Pasar ini dikerjakan oleh kontraktor PT Sasmito dengan anggaran lebih dari 152 miliar rupiah. Pembangunan Pasar Besar Kota Batu ini diharapkan dapat menampung 3.306 pedagang dari pasar lama yang sebelumnya hanya dapat menampung 2.210 pedagang, ditambah dengan para pedagang yang berjualan di luar bangunan pasar yang lama. Kemudian di pasar yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan omset para pedagang hingga 5%, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Alhamdulillah, sebetulnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu saya ingin ke sini ketika atap itu sudah saya lihat mulai dibangun. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh kepala proyek, Pak Bangun, Pak Eko, Aset, Pak Kori, dan melihat situasi kondisi bangunan pasar. Secara keseluruhan existingnya sudah terlihat baik. Hanya ada beberapa hal yang perlu kami beri masukan agar supaya pedagang-pedagang itu bisa nantinya berjualan bukan hanya dengan nyaman dan pasar baru, tetapi juga berdagang dengan laris. Semua dapat rezeki secara adil dan merata. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu bersama Kepala Dinas Perhubungan dan jajaran melakukan peninjauan pembangunan kantor tempat uji KIR dan SMP Negeri 7 Batu. Wali Kota Batu berharap pembangunan bisa selesai tepat waktu sehingga bisa segera difungsikan. Peninjauan 2 proyek pembangunan di Kota Batu, wilayah Jonrejo ini dilaksanakan oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko dengan didampingi Kepala Dinas dan jajaran untuk melihat langsung awal proses kesiapan pembangunan 2 proyek yaitu tempat uji KIR dan SMP Negeri 7 Kota Batu. Untuk kantor uji KIR dibangun dengan waktu pengerjaan 180 hari dengan anggaran 3 miliar 800 juta lebih. Sementara untuk pembangunan gedung SMP Negeri 7 Batu dengan waktu pengerjaan selama 170 hari dengan menelan anggaran 4 miliar 304 juta lebih. Wali Kota Batu berharap pembangunan kedua proyek ini bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa selesai tepat waktu dan segera difungsikan melihat kedua proyek fasilitas umum uji KIR dan sekolah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sudah mulai juga dan 150 hari kerja, itu berarti nanti sekarang Agustus, September, Oktober, November. Sudah. Awal Desember insya Allah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Harga jual daging ayam potong yang sempat tembus Rp40.000 per kilogram kini berangsur turun. Saat ini harga daging ayam potong di kisaran Rp37.000 per kilogramnya. Harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Malang berangsur turun. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp37 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga daging ayam potong terjadi sejak 5 hari terakhir. Meski harga daging ayam berangsur turun, namun menurut pedagang, harga tersebut masih tergolong mahal. Karena normalnya harga daging ayam yakni Rp32.000 per kilogram. Sementara meski harga daging ayam turun, namun permintaan dari konsumen cenderung sepi. Biasanya dalam sehari pedagang mampu menjual 50 kg daging ayam, kini mereka hanya bisa menjual 25 kg daging ayam dalam sehari. Pedagang juga memperkirakan harga daging ayam akan kembali melonjak menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus mendatang. Turun sekarang 37. Mulai kapan buat turunnya? 37, insya Allah dapat 5 hari sekarang. 37 itu termasuk mahal atau gimana sih? Kalau 7 tetap termasuk mahal.
kita masuk mahal tetap terlihat. Karena hidupnya sekarang itu turun 24.700 hidupnya. Bener harga kalau standarnya itu? Standarnya itu kalau bisa ayam potong ini ya 32 itu standar itu tapi aku. Simon Lafrido melaporkan. Sudah mengalami kerusakan kembali, beberapa titik jalan di wilayah Dau Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Jalan antar dusun ramai dilintasi pengguna jalan pada pagi dan sore hari. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga dan pengguna jalan bisa melintas dengan aman dan lancar. Jalan penghubung antar dusun di wilayah Dau Kabupaten Malang di beberapa titik jalan sudah mengalami kerusakan kembali setelah adanya perbaikan. Jalan antar dusun atau desa ini ramai dilintasi pengendara baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Ramai dan beratnya beban kendaraan yang melintas menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, selain fungsi saluran drainase yang tidak maksimal. Seperti yang terlihat di dusun Keraguman, jalan alternatif menuju Sumber Sekar dan Junrejo ini ramai dilintasi pengguna jalan sejak pagi, khususnya pada jam-jam kerja. Lubang jalan mengakibatkan arus tersendat dan mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengendara. Menurut salah seorang warga mengungkapkan jalan sudah beberapa bulan mengalami kerusakan kembali setelah adanya perbaikan dan belum melihat kembali tanda-tanda segera ada perbaikan. Di lokasi tidak hanya roda 2 yang melintas tetapi juga kendaraan roda 4 dan truk juga ramai melintas sehingga menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan sehingga warga dan pengguna bisa melintas secara aman dan lancar baik siang maupun malam hari. Sejak kapan Pak jalan ini rusak lagi Pak? Kira-kira ya hampir 8 bulanan. 8 bulanan. Pak, itu pengaruh apa Pak? Pengaruh karena beban kendaraan apa pas musim penghujan kemarin Pak? Ya maksudnya kendaraan itu yang berat-berat, terus jalannya kan nggak memadai. Ini kan pernah ada perbaikan Pak sama Rias pengetahuan saya? Loh, katanya mau diperbaiki, katanya belum gitu loh. Enggak, ini sebelum rusak ini kan sudah ada perbaikan Pak Samaria? Sudah, tambal sulam sudah. Oh, tambal sulam ya. Tapi berat bebannya mungkin Pak ya. Truk-truk juga masih banyak yang melintas Pak ya? Jadi kendaraan itu damper tuh banyak. Iwan Hikmawan melaporkan.